Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delfitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode ini kita akan membahas khusus mengenai kanker yang tumbuh di kulit. Khususnya yaitu kanker yang berasal dari tahi lalat. Kita akan bahas bersama pakarnya, Dr. Imam Budi Putra, spesialis kulit dan kelamin konsultan. Assalamualaikum Dr. Imam. Waalaikumsalam Prof. Ya, sehat-sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik Dr. Imam. Ini kan hampir semua kita punya tahi lalat ya. Tetapi tahi lalat ini kan bisa berubah jadi kanker gitu ya. Lalu ini banyak pertanyaan dari sahabat sehat kita, para penonton kita mengenai tahi lalat yang berubah menjadi kanker ini. Ini sebetulnya penyakit apa nih Dr. Imam? Silakan. Baik, terima kasih Prof. Ya, di kulit itu ada yang disebut memang tahi lalat. Ya, tahi lalat itu yang biasa ada tidak ganas dan ada yang ganas sebenarnya. Nah, kalau kita lihat sehari-hari, tahi lalat ini macam-macam bentuknya, warnanya pun macam-macam sebenarnya, kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat antara ganas dan tidak ganas, berarti bisa dilihat dari beberapa hal. Ya, kalau penentuan yang pastinya itu adalah dengan memeriksakan tahi lalat tersebut, diambil jaringannya, kemudian dibawa ke laboratorium patologi anatomi. Jelas itu ini ada sel kanker ganasnya. Nah, begitu Prof. Itu baik. Yang pasti. Namun kalau kita mengamati sendiri, nih contohnya ke diri saya sendiri Prof. Ini saya punya tahi lalat nih di dekat mata, kan gitu. Ya, sudah berpuluh tahun tentunya. Nah, apa yang kita lihat kalau dia berubah menjadi ganas? Itu ada satu rule atau aturan, kan gitu, melihat jika ada seperti tahi lalat atau berwarna kecoklatan, kehitaman ada di badan kita, kita harus memperhatikan. Itu pertama ada yang disebut dengan A, B, C, D, E. Nah, A itu apa itu? Nah, A itu dia punya bentuknya tidak rata, tidak sama, asimetris. Asimetris. Kalau diperhatikan, dilihat sekarang lebih gampang Prof. Mungkin bisa difoto, kemudian dilihat sendiri, kan gitu ya, selain pakai cermin tentunya. Nah, kemudian kalau bentuknya asimetris, tidak sama, kita harus hati-hati. Nah, yang kedua adalah B, border, pinggirnya itu. Pinggir daripada tahi lalat itu tidak rata dia. Ya, artinya bergerigi-gerigi, begitu. Nah, itu hati-hati juga kita seperti itu. Itu bisa kita amati sendiri tadi. Saya sebut tadi dengan memfoto atau dengan melihat di cermin. Kemudian C-nya itu apa? Color, warna. Adanya perubahan warna, Prof. Jadi kalau tadinya warnanya cuma coklat muda, terus berubah jadi warna lebih hitam, nah itu harus hati-hati kita. Atau tadinya yang tidak berwarna, ini sudah lain nih warnanya lagi, itu hati-hati juga. Nah, yang berikutnya adalah D. D itu diameter, ukurannya. Ukuran dari tahi lalat tadi. Kalau tiba-tiba membesar, itu harus hati-hati juga. Yang diameternya tadinya cuma 0,7, ini sudah lebih. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian E. E-nya itu apa? Evolusi. Ya, ada terjadi perubahan yang tiba-tiba bentuknya aneh, atau disebut juga bisa evolving, kan gitu. Nah, itu harus kita amati sendiri. Nah, ada tambahan yang baru, Prof. Dia kelihatannya itu F, katanya Prof. Ada beberapa jurnal membuat seperti itu. F itu adalah funny looking. Aneh bentuknya, tidak sama dengan lesi-lesi yang lain, gitu, Prof. Kan gitu. Nah, ini jadi A, B, C, D, E plus F tadi inilah yang harus kita pahami sebenarnya. Itu bisa kita amati sendiri, tidak perlu ke dokter, kan gitu. Itu bisa kita lihat. Nah, itu bisa berubah
perubahan-perubahan semua di salah satu tadi itu atau juga bersamaan, itu hati-hati untuk arah ke ganasan. Iya, baik. Nah, apa penyakitnya yang mungkin itu, Prof? Kan itu biasanya ada yang disebut dengan basal sel karsinoma atau basalioma atau mungkin juga melanoma maligna. Iya. Itu bisa juga, Prof, seperti itu. Jadi mungkin di masyarakat kalau dengar berita-berita di televisi, artis si A, si B pernah kena melanoma maligna itu yang ngetop kemarin, Prof. Nah, itu juga harus kita bisa mengamatinya dengan ABCDEF tadi paling tidak lah. Gitu, Prof. Baik, Dr. Imam. Nah, sebetulnya kan tahi lalat ini kan seyogianya kan pada awalnya normal ya gitu. Kenapa kok bisa ya dia berubah? Apa-apa saja yang bisa memicu dia berubah menjadi ganas, menjadi kanker, Dr. Imam? Iya, baik, Prof. Iya, memang tahi lalat yang sesungguhnya itu adalah bisa jadi tidak ganas, ya. Terus bagaimana dia berubah bentuk, ya, menukar formasinya menjadi satu keganasan, itu banyak faktor pemicu. Di samping faktor genetik, juga paparan daripada sinar matahari. Nah, ini dia. Sekarang kita rame-rame berjemur ya, Prof. Saat pandemi seperti ini. Nah, kapan saat waktunya itu berjemur kan gitu. Jadi di kulit nih sinar matahari ini kadang-kadang dilema, Prof. Bisa jadi musuh, paling tak disukai kalau di kulit. Tapi waktunya kapan, masanya kapan. Itulah biasanya ini orang-orang yang bekerja di bawah paparan sinar matahari langsung, makanya sering terjadi ini di daerah-daerah wajah. Walaupun tak kemungkinan bisa juga daerah tertutup, Prof, karena faktor-faktor yang lain. Utamanya adalah kita di daerah tropis ini, tentu paparan sinar matahari yang dapat merubah formasinya menjadi ganas. Itu paling sering, Prof. Di samping bahan-bahan yang lain karsinogenik dan sebagainya, Prof. Gitu, Prof. Baik. Dr. Imam, ini kan tahi lalat ini kan tumbuhnya di seluruh tubuh ya, kadang-kadang nggak nampak, maksudnya di punggung. Apa sih, tadi kan yang nampak ya, yang terasa bagi kita, ini sudah ada berubah ke arah ganas. Apa yang terasa sebetulnya semua pasien kalau dia sudah berubah itu? Ya, jadi di samping kita memantau dengan ABCDEF tadi, dan itu biasanya itu terasa agak lebih gatal, Prof. Cuman ini kan relatif ya, setiap orang merasakannya. Tapi kalau yang paling sering itu kalau tersentuh misalnya kena handuk atau tergaruk, itu mudah berdarah. Jadi mudah berdarah sehingga terjadi borok dia. Nah, itu memicu seperti itu. Itulah tanda yang kelihatan, yang nampak. Maka sewaktu kita memakai menyeka dengan handuk dan sebagainya, atau tergaruk, itu mudah berdarah, kemudian lukanya tidak mau sembuh, bahkan bertambah lebar, hati-hati. Nah, sudah hati-hati karena sudah tidak bisa lagi kita melihat dengan ABCD tadi karena sudah terjadi borok tadi, Prof. Baik. Nah, kalau sudah terjadi begitu ya, gatal, kemudian mulai berdarah, tentu dibawalah ke dokter ya. Apa yang bisa dilakukan dalam penanggulangannya, Dr. Imam? Iya, baik. Nah, penanggulangannya tentu balik tadi. Sebelum kita melakukan tindakan, kita pastikan dulu apa benar ini adalah ganas. Tentu memastikannya dengan pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan histopatologi. Kita kirim, ambil sampel jaringannya. Atau pada waktu saat kita melakukan tindakan operasi tadi, langsung kita kirimkan. Nah, kita kirimkan, jika memang ini nanti jawabannya adalah ganas, tadi kita udah preparing. Sebelumnya, tindakan operasi yang kita lakukan adalah untuk mengangkat seluruh jaringan, tidak tersisa lagi sel-sel ganasnya, sehingga bersih dia, Prof. Kalau itu memang ganas, tapi kalau memang tidak, kita udah lebih aman tentunya. Nah, kalau ruangnya itu kecil, Prof, kita sangkakan kita bisa lakukan dengan bedah listrik saja, elektrodesikasi. Itu bisa kita lakukan, hanya saja kalau bedah listrik kita tidak bisa mengambil jaringannya.
karena hancur jaringannya. Nah, kalau tadi bedah dengan pisau, lakukan eksisi, itu kita bisa ambil jaringannya. Nah, atau dengan bahan kimia yang lain, kalau lesinya atau ruamnya tadi itu masih kecil juga, itu bisa dengan bahan, ada trichloroacetic acid, ada imiquimod, cairan dia, Prof. Iya, menghancurkan dia sifatnya. Tapi itu untuk lesi-lesi yang kecil. Kalau lesi yang besar, tentu tadi dengan tindakan pembedahan. Nah, kemudian kalau itu seandainya memang suatu melanoma, kita bilang tadi, kita hati-hati apakah hasil pemeriksaan laboratorium tadi adalah suatu melanoma, karena kemungkinan untuk terjadi menyebar dia tuh, Prof, ada. Nah, beda kalau memang kalau hasilnya itu tadi basalioma. Kalau basalioma itu jarang sekali dia mau menyebar. Dia hanya sebatas daerah itu yang dihancurkannya, sebatas daerah ruam, sehingga dia hancur ke dalam. Tapi itu lebih bahaya juga, karena bisa menghancurkan tulang-tulang. Kalau di hidung bisa hancur, bisa rata, kan gitu. Bahkan tulang-tulang dekat mata bisa hancur semuanya. Itu untuk yang basalioma. Kalau mungkin itu hasilnya melanoma, berarti hati-hati dengan penyebarannya. Kita harus periksa apakah kelenjar getah bening ada terlibat, nah, dan sebagainya, Prof. Begitu, Prof. Kalau yang melanoma ya, itu kan sering menimbulkan metastase ya. Itu kemana yang paling sering ya itu metastasenya, Dr. Imam? Iya, melanoma itu kita sebutkan dia adalah kanker kulit yang paling ganas di antara yang ganas, Prof. Jadi itu cepat penyebarannya, Prof. Bisa ke seluruh jaringan, bisa ke paru, bisa ke hati, dan itu yang paling membahayakan, menimbulkan kematian, Prof. Nah, itu yang paling takut kita kalau melanoma maligna ini tadi, Prof. Itu yang benar-benar hampir semua organ dia bisa menjalar. Tadi kalau Prof sebut tadi metastase, menjalar kemana-mana sehingga lumpuhlah, rusaklah organ tersebut sehingga menimbulkan kematian, Prof. Itu yang kalau melanoma. Baik, Dr. Imam. Jadi tahi lalat kalau tumbuh di muka menjadi semacam memperindah ya wajah ya. Tetapi ada kalanya dia bisa berubah ya. Jadi para sahabat sehat sekalian ya, perlu juga diintip-intip tahi lalat kita ya, seperti yang disampaikan Dr. Imam tadi, ABCDF ya. Nah, kemudian rasanya bisa gatal, dan apalagi sudah mulai berdarah, cepat-cepat konsultasi ke dokter kulit yang punya kompetensi untuk itu. Baik, Dr. Imam, terima kasih atas pencerahannya. Semoga ini bermanfaat untuk masyarakat kita ya, dan salam sehat selalu. Semoga Dr. Imam selalu dalam keadaan sehat. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.